Halo para colikiawan, apa kabar? Semoga kalian dalam kabar yang baik ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari anime Goblin Slayer Movie yang berjudul Goblin Crown Movie, di mana film ini rilis di bioskop pada tanggal 1 Februari 2012 lalu. Movie ini digarap oleh studio White Fox. Goblin Slayer sendiri merupakan hasil adaptasi dari LED novel yang dikarang oleh Kumo Kagyo. Movie Goblin Crown menceritakan tentang kisah seorang pemburu goblin atau Goblin Slayer yang ditemani oleh 4 teman partinya, yang mana mereka merupakan 4 ras yang berbeda. Mereka adalah On Asinkan sebagai manusia pendeta wanita, kemudian Yo Seonde sebagai pemanah High Elf, lalu Koit Odoshi sebagai 12 Shaman atau kalau bahasa Indonesianya adalah dukun kurcaci, lalu terakhir Stochage Suryo sebagai pendeta kadal. Kemudian Goblin Slayer sendiri biasanya dipanggil dengan sebutan Outboard Goblin Slayer, dan pastinya memiliki misi untuk memusnahkan Goblin Paladin dan pasukan Goblin di daerah bersalju, sekaligus menyelamatkan seorang putri bangsawan yang telah ditangkap oleh pasukan Goblin. Bagaimana keseruan kisahnya? Mari kita mulai kisahnya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian dukung channel kami agar kami bisa terus berikan hiburan atau anime lainnya yang tentunya khusus untuk para colikiawan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton. Diawali dengan perburuan yang dilakukan oleh seorang putri bangsawan dan partinya di daerah bersalju. Kemudian terdapat permintaan seorang gadis pedang kepada Goblin Slayer dan partinya untuk menyelamatkan seorang gadis bangsawan yang telah lama hilang. Setelah dia menerima misi memburu Goblin di daerah bersalju, misi diawali dengan penyelamatan desa kecil yang diserang oleh pasukan Goblin. Dalam penyelamatan tersebut, Goblin Slayer merasa janggal dengan jumlah dan pola gerak-gerik Goblin yang membiarkan tubuh mayat penduduk di desa utuh, mengingat Goblin kan seharusnya memakan semua mayat tersebut. Setelah semua Goblin yang menyerang desa dibunuh, Goblin Slayer pun meminta bantuan kepada penduduk desa yang bisa membuat obat dan juga merapalkan mantra penyembuhan untuk mengobati yang luka. Di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba terdapat seekor Goblin yang berlari kabur. Goblin Slayer pun memberikan anak panah yang telah dimodifikasi kepada pemanah Elf. Namun Goblin Slayer belum menjelaskan alasan pastinya kepada Elf tentang anak panah yang dimodifikasi tersebut. Setelah beristirahat dan mencari petunjuk tentang Goblin di desa, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju sarang Goblin. Di perjalanan, Goblin Slayer menjelaskan alasan kenapa anak panahnya digunakan Elf tadi, dan dimodifikasi begitu pintarnya otak seorang Goblin Slayer. Ujung anak panah itu apabila menancap di tubuh Goblin maka akan terlepas dari batang anak panahnya dan di dalamnya akan menyebar ke seluruh tubuh Goblin tersebut dan bisa membunuh Goblin tersebut. Lebih kerennya lagi nih, racun yang ada di dalam ujung anak panahnya dapat menular ke Goblin lain. Mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Di dalam gua tersebut mereka diserang oleh banyak Goblin karena jumlah mereka kalah dengan jumlah Goblin. Maka On Asinkan sebagai manusia pendeta wanita memberikan lapangan mantra cahaya yang dapat menyilaukan semua mata Goblin, yang merapalkan dengan bacaan Holy Light. Setelah semua Goblin di sekitar mereka merasa silau, mereka pun langsung membantai semua Goblin tersebut. Sebagai pemanah melancarkan panahnya ke arah Goblin, lalu kemudian disusul oleh serangan batu milik dukun Wolf. Lalu sisa Goblin yang masih hidup dibunuh langsung oleh Goblin Slayer dan Tokage Suryo, sang pendeta kadal. Namun sebelum semua Goblin dibunuh, terdapat satu Goblin yang bangkit dan berhasil memanah kaki dari Elf. Lebih parahnya lagi nih, anak panah yang menancap merupakan anak panah yang dimodifikasi mirip dengan milik Goblin Slayer, yang mana ujung anak panahnya mudah terlepas dan tertinggal di dalam kaki Elf. Tapi perbedaannya hanya di dalam ujungnya tidak ada racun. Beruntung sekali tidak ada racun, coba saja kalau ada racun. Mati tuh. Sial, para Goblin telah mempelajari anak panah tersebut dan berhasil membuat ulang anak panah itu. Ya, walaupun masih ada kelemahannya tanpa racun, tapi kan pintar mereka. Goblin Slayer pun mencoba untuk mengeluarkan ujung anak panah tersebut dari kaki. Elf menjerit keras kesakitan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan mencari gadis bangsawan yang disandera. Mereka pun menemukan ruangan di dalam gua yang dimana ruangan tersebut berisikan gadis bangsawan yang disandera dalam keadaan lemah dan telanjang leher. Gadis tersebut juga telah ditandai oleh bos Goblin dengan tanda logam panas. Gadis tersebut telah dimantap-mantap oleh banyak Goblin, sekaligus beruntung dia tidak dibunuh. Nggak bisa disebut beruntung juga si goblok.
Goblin Slayer mengira bos dari para pasukan Goblin tersebut bukanlah Totem. Goblin setelah menelusuri asal muasal tanda tersebut dan mengira mereka memiliki Goblin pendeta Goblin Slayer, pun menebak bahwa bos dari pasukan Goblin tersebut adalah Goblin Paladin. Dalam sini selanjutnya ditunjukkan cerita pada saat gadis bangsawan dan partinya sedang melakukan penyerbuan sarang Goblin. Saat itu mereka sedang beristirahat sambil meminum teh di depan pintu masuk gua. Sekarang mereka begitu meremehkan pasukan Goblin, bahkan gadis bangsawan tersebut mengatakan bahwa Goblin hanyalah makhluk bodoh. Bukan hanya itu kesalahan dari mereka, kerjasama mereka juga sangat buruk. Mereka saling iri satu sama lain antara telah bekerja atau tidak bekerja sama sekali. Bahkan semua partian gadis bangsawan tersebut merasa bahwa gadis bangsawan belum bekerja sama sekali, dia hanya menjadi pesuruh saja. Akhirnya gadis bangsawan pun disuruh untuk meminta makanan di desa sendirian. Nah, begitu naas setelah dia kembali dan berhasil membawa makanan, semua teman partinya telah dibantai oleh Goblin. Yang tersisa hanya beberapa bagian tubuhnya saja. Dia pun juga terkepung oleh pasukan Goblin. Dia mencoba lari, tapi sudah tidak sempat. Dia pun mencoba untuk bertarung. Begitu sial bagi gadis malang tersebut, pedang yang telah dia bawa telah membeku karena derajat salju begitu rendah. Ia pun tidak bisa melawan Goblin. Dia dianiaya dan diperkosa oleh banyak Goblin hingga berdarah-darah. Scene pun berakhir dan kembali ke waktu semula saat dia ditolong oleh Goblin Slayer dan partinya. Gadis bangsawan pun terbangun dari pingsannya. Dia masih sehat walafiat. Dia mendengar pembicaraan Goblin Slayer dan partinya yang ingin menyerbu markas Goblin Paladin. Dia pun ingin ikut dalam perburuan tersebut. Awalnya ditolak, tapi karena tekad balas dendamnya kepada Goblin dan memotong rambutnya juga, dia akhirnya diterima untuk ikut dalam penyerbuan tersebut. Dalam penyerbuan markas Goblin Paladin, Goblin Slayer dan partinya menggunakan strategi penyerahan tumbal cewek kepada bangsa Goblin, di mana para wanita masuk ke dalam kurungan untuk menjadi tumbal. Bohongan. Sedangkan Goblin Slayer, Raskadal, dan Rasburg menjadi orang yang mengantar tumbal kepada Goblin. Mereka pun masuk ke dalam markas Goblin. Untuk catatan, markas yang digunakan Goblin Paladin dan pasukannya adalah bekas kerajaan bangsa Fastword terdahulu. Setelah masuk ke dalam markas Goblin, mereka pun bertemu banyak Goblin. Seperti biasa, karena para Goblin sangan, para Goblin pun mencolek-colek wanita yang ada di dalam kurungan. Selain bertemu para Goblin, mereka juga bertemu dengan para tahanan Goblin terdahulu, di mana para tahanan mereka juga berjenis kelamin wanita dan dalam keadaan telanjang. Mereka pun masuk ke ruangan tahanan dua terdahulu. Dalam ruangan tersebut karena tidak tahan dengan godaan Goblin, pendeta dan gadis bangsawan balas dendamnya begitu meluap-luap kepada bangsa Goblin. Gadis bangsawan pun membunuh Goblin pendeta tersebut. Lalu mereka pun masuk ke ruangan senjata. Kemudian semua senjata yang ada di ruangan senjata dibusukkan dengan rafel Raskadal supaya Goblin tidak memiliki senjata tambahan. Lalu untuk misi terakhir, mereka akan membunuh Goblin Paladin pada saat penobatan Raja Goblin, dan mereka juga akan membebaskan para tahanan terdahulu. Tapi nah, sekali lagi mereka berada dalam masalah dalam upacara penobatan Raja Goblin. Mereka membutuhkan Goblin pendeta, sedangkan Goblin pendeta telah dibunuh oleh gadis bangsawan. Oleh karena itu, karena gadis bangsawan berteriak, maka persembunyian dari Goblin Slayer dan partinya terbongkar. Dan ditambah lagi gadis bangsawan merasa kesakitan dengan luka tanda Goblin. Mereka pun dipanah habis-habisan oleh para Goblin untuk mengatasi hal tersebut. Mereka berpencar menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang berisikan Goblin Slayer, lalu mengasinkan sang manusia pendeta wanita, dan gadis bangsawan akan menjadi umpan bagi para Goblin. Kemudian di sisi kelompok lain, ras High Elf Ak dan ras Kasat akan membebaskan tahanan Goblin terdahulu. Mereka pun pergi sesuai misi, masing-masing sesuai rencana para Goblin mengejar umpan Goblin Slayer. Mereka pun berhasil lolos sesuai rencana dan berhasil menyatukan kelompok kembali. Mereka berlari di atas salju licin, mereka terus dikejar oleh Goblin Paladin dan pasukannya. Sembari berlari, mereka juga menyerang para Goblin yang mengejarnya. Satu persatu para Goblin tumbang, hanya tersisa Goblin Paladin dan sebagian sedikit pasukan Goblin. Dan akhirnya tibalah saatnya by one antara Goblin Slayer melawan Goblin Paladin. Goblin Slayer terus diserang bertubi-tubi oleh Goblin Paladin. Goblin Slayer menggunakan pola serangan control kecil lah, kayak main bola aja. Goblin Slayer terus bertahan dengan tamengnya. Dia lalu dengan sengaja membuat Goblin Paladin menusuk tamengnya hingga tertancap, dan lalu pedang Goblin Paladin tidak bisa dilepas dari tameng Goblin Slayer.
setelah pedangnya tidak bisa lepas. Saat yang ditunggu-tunggu Goblin Slayer melakukan control text dia, menyerang Goblin Paladin dan memotong leher Goblin Paladin. Lalu untuk serangan terakhir, gadis bangsawan menggunakan lafalan petir untuk membuat longsor salju supaya bisa menghempaskan pasukan Goblin yang tersisa. Longsor pun terjadi, semua Goblin terseret oleh longsor salju. Lalu selain Goblin Slayer teman party, Goblin Slayer berhasil selamat dari longsor salju karena lafalan tamang dari sang manusia pendeta wanita yang bernama On asingkan. Namun ngas, Goblin Slayer terkena hempasan longsor salju, tapi semua teman partinya tidak ada yang mengiranya mati. Mereka yakin Goblin Slayer selamat. Benar adanya Goblin Slayer selamat, selamat karena semua orang, awal hingga akhir sampai longsor salju adalah rencana yang disusun oleh Goblin Slayer sendirian tanpa memberitahukan kepada yang lainnya. Mantap, pintar sekali main karakter yang satu ini. Bukan hanya itu, dia juga berhasil mengambil kembali pedang milik gadis bangsawan. Mereka pun berhasil menyelesaikan misinya dan kembali ke kuil. Mereka pun mengadakan pesta minum-minuman bersama teman-teman kuil. Cerita pun selesai teman-teman. Sampai saat ini muka asli Goblin Slayer pun masih belum diperlihatkan. Kalian penasaran? Ya saya pun sama penasaran. Oke, gimana menurut kalian tentang movie Goblin Crown? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Maafkan apabila ada kesalahan dalam alur cerita ini. Terima kasih karena telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya para corikiawan.